Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Merantasari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku bermain dari simpanse. Simpanse termasuk salah satu kerabat primata terdekat yang masih ada hingga sekarang. Kenyataannya, manusia berbagi 99% DNA dengan simpanse. Bukan hanya DNA, baru-baru ini terungkap bahwa hewan-hewan itu juga memiliki beragam kepribadian yang menjadi stabil seiring berjalannya waktu sebagaimana halnya pada manusia. Beberapa tahun lalu, Jane Goodall mempelopori suatu gagasan bahwa simpanse memiliki kepribadian. Menurutnya, bukan hanya manusia yang memiliki kepribadian, daya pikir rasional dan emosi seperti sukacita dan nestapa. Seperti dikutip dari EFL Science pada Senin 30 November 2017, Goodall juga dikenal karena mengungkapkan bahwa simpanse juga menggunakan alat-alat bantu. Goodall fokus pada simpanse-simpanse di komunitas Kasaleka, bagian dari Taman Nasional Gombe di Tanzania. Dalam penelitian yang dilakukan pada 1973, sekelompok peneliti melakukan kualifikasi kepribadian simpanse di sana melalui penilaian 24 ciri unik. Peneliti-peneliti itu mendapati bahwa simpanse-simpanse betina umumnya lebih mudah percaya, malu-malu, dan tertekan. Sementara itu, para pejantannya lebih agresif dan senang bergaul. Namun demikian, ada perbedaan besar walaupun dalam jenis kelamin yang sama. Misalnya, seekor simpanse betina bernama Passion membunuh dan menyantap setidaknya 4 bayi simpanse pada 1975. Para peneliti memutuskan untuk mengeluarkan Passion dari hasil penelitian karena perilaku terganggu yang sangat tidak biasa. Perilaku bermain tersebar luas pada mamalia dan memiliki konsekuensi bagi perkembangan yang penting. Sebuah studi baru pada simpanse muda menunjukkan bahwa hewan ini bermain dan mengembangkan banyak cara yang sama seperti anak-anak manusia. Dalam membandingkan perilaku-perilaku ini dengan studi sebelumnya yang dilakukan pada manusia, mereka menemukan bahwa kedua spesies ini menunjukkan perkembangan kuantitatif dan kualitatif yang signifikan dalam perilaku bermain dari bayi sampai usia muda. Studi ini yang dipublikasikan dalam edisi 16 November Jurnal PLOS ONE dengan demikian dapat pula menjelaskan tentang peran perilaku bermain pada manusia. Para penulis studi ini, Elisabetta Palagi dan Giada Cordoni dari Universitas Pisa di Italia, menemukan bahwa simpanse bermain soliter yang puncaknya pada masa bayi, sedangkan waktu yang dihabiskan dalam bermain sosial relatif konstan antara masa bayi dan remaja. Namun jenis permainan sosial sedikit berubah seiring pertumbuhannya. Dalam hal langkah-langkah seperti pilihan kompleksitas dan teman bermainnya. Selain itu, baik simpanse dan manusia secara konsisten menggunakan ekspresi wajah yang menyenangkan untuk berkomunikasi dan membangun jaringan sosial. Mereka juga menganalisis pilihan teman bermain dan menemukan bahwa baik manusia ataupun simpanse lebih memilih rekan-rekan untuk bermain.
Dr. Palagi menjelaskan bahwa ini adalah penelitian pertama yang membandingkan ontogeni perilaku bermain pada simpanse dengan manusia dalam cara yang standar. Hal ini penting karena jenis ini pada data manusia seringkali berasal dari penelitian psikologis, bukan dari penelitian etologis. Penelitian telah menunjukkan bahwa simpanse memiliki kemampuan berpikir yang terlihat seperti anak berusia 4 tahun. Perbedaannya hanya pada metode pembelajaran. Perilaku simpanse yang penyayang ini telah menyentuh perasaan banyak orang. Ikatan yang ditunjukkan oleh mereka membuktikan bahwa kasih sayang juga ada dalam kehidupan hewan. Namun sayangnya mereka sedang menghadapi kepunahan. WWF menyatakan, simpanse telah hilang dari 4 negara Afrika dan hampir punah di banyak negara lain. Perusakan hutan dan perburuan ilegal untuk semak-semak telah memiliki dampak besar pada sebagian besar populasi. Makhluk-makhluk ini sangat menarik dan mempesona. Kita dapat banyak belajar hal baik dari mereka. Perilaku mereka tidak jauh berbeda dengan ikatan hubungan antar manusia. Salah satu studi terbaru oleh ilmuwan di Amerika Serikat menyimpulkan kecerdasan pada beberapa simpanse dipengaruhi oleh gen yang diwariskan. Penelitian yang dipimpin oleh William Hopkins dari Pusat Perilaku Neuroscience, Georgia State University itu menjelaskan kecerdasan pada simpanse yang memiliki kedekatan genetik dengan manusia kurang dipengaruhi faktor lingkungan sebagaimana keyakinan ilmuwan selama ini. Hasil penelitian Hopkins bersama timnya tersebut dipublikasikan dalam jurnal Current Biology. Seperti halnya pada manusia, gen memang sangat penting pada kemampuan kognitif simpanse, kata William Hopkins sebagaimana dilansir kantor berita Xinhua. Namun dia menambahkan bukan berarti gen hanya satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan kognitif. Tapi jelas gen tidak bisa diabaikan, kata Hopkins yang juga ilmuwan di Pusat Penelitian Primata Nasional Yerkes Emory University. Peran genetika dalam kecerdasan telah lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Studi terhadap kemampuan manusia dalam tes kecerdasan mengungkapkan pengaruh gen pada kemampuan kognitif. Namun faktor lingkungan seperti pendidikan formal dan status sosial ekonomi juga turut berperan. Tim Hopkins menguji 99 simpanse dari usia 9 hingga 54 untuk menyelesaikan 13 tugas kognitif yang dirancang untuk menguji variasi kecerdasan. Penelitian menemukan sebagian kemampuan kognitif simpanse akibat gen yang diwariskan. Selain itu, peneliti tidak menemukan adanya pengaruh jenis kelamin atau riwayat peliharaan pada kemampuan kognitif simpanse. Ini artinya, simpanse yang dibesarkan dan diasuh manusia tidak lebih baik daripada simpanse yang dibesarkan induk mereka sendiri. Kami menyimpulkan gen memainkan peran penting dalam kemampuan mereka saat menyelesaikan tugas, sementara faktor non-genetik tidak menjelaskan banyak. Jadi hal ini merupakan penemuan baru, kata Hopkins. Menurutnya, studi tersebut dapat menambah pemahaman ilmuwan tentang kecerdasan secara keseluruhan. Penemuan ini juga dapat mengarah kepada gen yang terkait dengan kecerdasan tertentu. Gen spesifik apa yang mendasari kecerdasan yang berbeda pada tiap individu belum jelas. Namun, pertanyaan ini dapat mendorong riset tentang gen apa yang berubah dalam evolusi manusia, sehingga menunjukkan spesialisasi kecerdasan tertentu, ujar Hopkins.
Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.